Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Kapanpun kalian nonton video ini. Dan di video kali ini kita akan belajar bareng bagaimana cara kita menambahkan link di kurs atau di mata kuliah online di Elena utamanya. Oke, langsung saja pertama kita buka browser kita. Dan di sini saya sudah login. Dan di halaman awal kita akan melihat berbagai tampilan, dan fokus kita langsung pergi ke course overview, dan kita bisa langsung arahkan ke mata kuliah apa yang ingin kita tambahkan link. Anggap saja kita ingin menambahkan link di mata kuliah pemrograman komputer 1 bagi kalian yang berbeda. Tidak masalah, ini hanya nama mata kuliah. Kita klik saja. Dan pastikan di sini turn editing dalam posisi on. Jadi ketika turn editing off ini berarti posisi kita saat ini adalah kita sedang on. Dan ketika kita klik ini, maka kita akan berubah ke posisi editingnya off gitu. Jadi pastikan ketika Anda ingin mengedit, turn editing dalam posisi on. Dan ini adalah course yang ingin kita tambahkan link. Di sini sudah ada berbagai materi. Fokus kita akan langsung ke sini. Kita untuk menambahkan materi, kita bisa langsung add an activity or resource. Dan di sini activity-nya ada banyak. Di kolom sebelah kiri, ini menunjukkan activity atau sumber apa yang ingin kita tambahkan, mulai dari assignment, chat, sampai yang paling bawah itu URL. Kemudian di sebelah kanan, ini menunjukkan activity atau deskripsi activity-nya. Misal kita pilih assignment, maka akan muncul nih. The assignment activity module enable a teacher to communicate, task, collect, work, or provide grade and feedback. Jadi artinya ketika kita menambahkan assignment, maka ini akan memungkinkan bagi dosen dan siswa untuk saling komunikasi tugasnya, seperti itu. Fokus kita langsung resource dan kita arahkan ke URL, kemudian kita klik add. Nah, halaman paling awal yang muncul ketika kita menambahkan URL, maka akan muncul general, appearance, URL sampai paling bawah, namun fokus kita hanya di menu general ini, di mana ada name, external URL, dan deskripsinya. Nah, jadi ini ada dua icon ini, tanda seru maksudnya ketika kita arahkan mouse kita, itu akan munculkan sebuah instruksi required, artinya itu yang wajib atau wajib kita isi, yang harus kita isi. Untuk deskripsi itu sifatnya opsional, boleh ditambahkan atau boleh enggak. Nah, dalam kasus ini kita akan coba menambahkan external link sumber daya yang kita simpan di Google Drive. Jadi, pastikan teman-teman udah nyiapin materinya, mau dalam bentuk PDF atau gambar atau Word, itu nggak masalah. Kemudian kita bisa pergi ke Google Drive. Nah, jika pergi ke Google Drive, halaman awal yang akan terbuka adalah di prioritas. Nah, langkah selanjutnya kita arahkan aja ke drive saya, atau kalau bahasa Inggris berarti My Drive. Setelah itu, kita bisa tambahkan folder baru, atau jika sudah punya folder di Google Drive, langsung saja di-upload di sana. Anggap saja kita belum punya folder baru, kita bikin folder. Misalnya namanya pemrograman komputer 1, kita klik buat. Nah, maka akan muncul satu folder baru di sini. Karena ini disorter berdasarkan urutan terakhir dibuka, maka yang terakhir dibuat akan ada di paling atas. Kita klik saja. Nah, kemudian kita bisa mengupload file di folder ini. Anggap saja
kita udah nyiapin. Di sini saya sudah nyiapin. Misal ini, kita seret aja. Kita seret ke sini. Maka akan memunculkan mengupload satu item. Nah, ketika sudah terupload, maka akan muncul di sini satu file. Di sini kasusnya adalah satu file PDF. Kita buka. Nah, kemudian untuk bisa berbagi file ini, pastinya kita harus membuatnya dibagikan ke siapa gitu. Untuk membagikannya sangat mudah sekali, kita tinggal klik kanan, kemudian kita bisa klik bagikan. Nah, maka akan memunculkan bagikan dengan orang lain. Jadi ketika kita ingin membagikan hanya ke spesifik atau ke beberapa orang atau orang yang ingin kita bagikan, kita bisa memasukkan emailnya. Tapi dalam kasus ini kan kita ngomong soal kursus atau mata kuliah. Tentunya di mata kuliah ada banyak mahasiswa dan itu nggak mungkin kalau kita hanya masukkan spesifik nama komtingnya atau email komtingnya, itu nggak mungkin. Makanya kita klik lanjutkan ini. Kemudian di sini yang memiliki akses secara default ini pribadi atau yang hanya mengakses itu hanya kita pribadi gitu. Caranya kita ubah, kemudian akan muncul nih pilihannya. Kalau nonaktif berarti ya dia dibagikan hanya orang-orang tertentu, kemudian ada siapa saja di Universitas Negeri Semarang. Jadi kalau kita klik ini, orang yang emailnya itu domainnya UNES itu bisa. Tapi kita dalam kasus ini kita ini saja, siapa saja yang memiliki link atau public di web. Untuk aman kita ini aja. Kita simpan. Nah, sekarang kita klik ini, copy, klik kanan, kita copy, kemudian kita selesai. Atau kita sekarang bisa klik kanan, dapatkan link yang bisa dibagikan. Maka akan otomatis tersimpan, tersalin di papan klip. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah tersalin, kita kembali ke Elena, kita paste di sini, kita tempel di sini, kemudian namanya misal Flowgorithm, kemudian kita bisa beri deskripsi, kita tempel juga. Nah, kemudian kita jangan lupa centang ini display description on course page. Nah, setelah itu kita ke bawah dan kita save and return to course. Jika kita ingin menyimpan dan kembali ke course, atau save and display jika kita ingin menyimpan kemudian kita ingin melihatnya. Kita coba save and return to course. Oke, maka kita bisa lihat nih, Flowgorithm, program yang hanya berisi runtutan bla 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 sampai ini. Kemudian ketika ini diklik, maka akan memunculkan atau membawa kita ke Google Drive gitu. Baik, sangat mudah bukan jika kita ingin menambahkan URL atau link di Elena. Cukup menambahkan activity atau resource baru, kemudian kita klik URL, kemudian kita simpan file kita di Google Drive, dan jangan lupa untuk membagikannya secara publik, dan kita copy URL-nya dan kita tempel di Elena. Setelah itu kita simpan dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Baik, jika masih kurang jelas bisa ditanyakan, dan cukup sekian untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.